علمنا وبه شيخنا بسير النبي والنبي بسير سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقضي الحاجات وعلى المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wahwa fauqal arsy halaman 22 lah, baris keempat dari bawah, halaman 22. Wahwa fauqal arsy was samai wa fauqa kulli syai'in ila tuqumit tura fawqiyatan la taziduhu qurban ila al-arsy was samai bal huwa rafi'ud darajati 'anil arsy kama annahu rafi'ud darajati 'anit tura. Artinya, dan adalah Allah Ta'ala itu, ini semalam membahas tentang sifat tanziyah atau salbiyah. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai kerajaan di atas langit, maksudnya kekuasaan, dan aras milik sidin, dan di atas tiap-tiap sesuatu, maksudnya menguasai, hingga ke bawah 7 petala bumi, seluruhnya itu dikuasai oleh Allah Ta'ala, yaitu memerintah Allah Ta'ala di atas sekalian sesuatu. Artinya seluruhnya tadi tunduk kepada Allah Ta'ala, itu maksud memerintah di sini. Tiada bertambah, nah tuh, tiada bertambah hampir nya Allah kepada aras. Berupa misalnya Allah itu pindah berparak ke aras, ada berarti berparak kan benda nih kalau. Nah, dan tiada bertambah hampirnya kepada langit. Allah kada dekat dengan langit. Jadi amunnya dekat berarti batatai, berarti benda dengan benda nadarnya. Tetapi adalah Allah Ta'ala itu, yaitu yang amat tinggi derajatnya. Itu maksudnya, maksud fauqal arsy itu, nah di atas aras, maksudnya amat tinggi derajatnya itu daripada aras, maksud daripada melebihi akan aras itu. Seperti bahwasanya adalah yaitu yang amat tinggi derajatnya itu daripada yang di bawah 7 petala bumi. Yakni bukan makna di atas itu, di atas mengambil tempat. Nah, bukan bermaksud di atas itu bertempat di atas tuh, kada maksudnya lebih tinggi, lebih agung. Dan hanya saja makna atas itu, atas tuh, nah maksud makna atas itu adalah yaitu ketinggian derajatnya dan atas kebesaran perintahnya. Artinya Allah yang memerintah sesalbarataan itu maksud di atas. Karena maha suci Allah Ta'ala itu daripada pihak, maksud pihak di sini arah. Kalau Allah di atas aras berarti ada arah, ada tempat, berarti bertempat Allah Ta'ala. Kalau Allah bertempat berarti berbentuk. Kalau berbentuk sama lawan makhluk berbentuk. Karena segala pihak itu atau segala arah itu adalah sifat yang baharu. Arti sifat yang baharu, sifat yang dijadikan Allah, hanyar dijadikan. Jadi arah ke kanan, arah ke kiri itu dijadikan seluruhnya itu. Di belakang, di muka itu dijadikan. Artinya maksud dijadikan ini asalnya kadada. Itu maksud dijadikan asalnya kadada. Nah, kalau Allah bang,
tidak didahului oleh tiada. Nah, tidak didahului oleh tiada. Wahwa, jadi seandainya Allah itulah misalnya di atas sesuatu, sedangkan di atasnya itu aja hanya dijadikan, seandainya waktu belum dijadikan, berarti di mana Allah Ta'ala ya Pak? Kalau Allah itu di atas sesuatu, sedangkan makna di atas, kalimat di atas, atau tempat di atas baru dijadikan. Wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjudin. Wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjudin. Wa huwa aqrabu ilal 'abdi min hablil waridi. Wa huwa 'ala kulli syai'in syahidun. Id la yumathilu qurbuhu qurbal ajasami. Qurbuhu itu fa'il, qurbal ajasami maf'ul. Id la yumathilu qurbuhu qurbal ajasami kama la tumathilu dzatuhu dzatal ajasami. Artinya adalah Allah Ta'ala itu serta yang demikian itu hampir ilmunya. Nah, kepada segala sesuatu Allah Ta'ala itu hampir. Maksud hampir atau dekat ini maksudnya adalah ilmunya diketahui oleh Allah Ta'ala, itu maksudnya. Allah dekat dengan segala sesuatu, maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, daripada segala yang maujud, maksud hampir di sini ilmunya hampir daripada segala yang maujud, dan yaitu terlebih hampir ilmunya Allah dan rahmatnya Allah itu kepada hambanya melebihi daripada urat yang di batang lehernya sendiri. Nah, urat leher kita ini parak benar lawan kita ya, kalau parak lagi Allah Ta'ala lawan kita. Maksud parak lagi di sini, Allah lebih tahu detail urat-urat ini. Kita kada tahu detail-detail ini. Allah lebih tahu, berarti lebih hampir Allah daripada kita terhadap urat kita sendiri. Nah, karena Allah lebih tahu detail-detail yang di sini nih. Nah, itu maksudnya. Maka Allah Ta'ala itu syahid. Maksud syahid menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu, yakni terlebih mengetahui. Nah, jadi ujar Allah itu lebih parak lawan kita, melebihi paraknya urat nadi kita. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu Allah Ta'ala lebih dekat dengan kita, melebihi dekatnya kita dengan urat nadi. Karena kita kadang mengerti urat nadi itu, Allah tahu. Nah, berarti kan ilmu Allah lebih mengetahui, itu maksudnya. Dan terlebih melihat akan sesuatu yang diperbuat oleh hambanya, maka yaitu terlebih dekat kepada hambanya. Nah, kita bisi kawan dekat, akrab, bisa aja kita kada tahu di mana inya, apa yang digawinya. Nah, maka Allah tahu terus apa yang digawi kawan kita, di mana inya, tahu terus Allah Ta'ala. Berarti taparak Allah Ta'ala lawan kawan kita daripada paraknya kita dengan kawan kita. Nah, itu maksudnya. Karena tiada mengumpamai akan hampirnya Allah oleh hampirnya ajasam. Ajasam ini bentuk-bentuk atau benda-benda atau jasad-jasad. Nah, kan benda-benda itu bila berhampiran berarti berdekatan dari satu benda ke benda yang lain, berarti berbanda narannya. Nah, kada sama nang kaya itu jasidin. Dan seperti tiada menyamai akan zatnya Allah itu oleh segala zat yang baharu. Jadi kada sama Allah Ta'ala dengan segala yang zat baharu. Karena zat Allah kada sama dengan seluruh zat yang baharu, termasuklah kada sama segala sifat-sifat yang baharu. Sifat-sifat yang baharu artinya alam semesta yang baharu yang hanya dijadikan nih. Ada berbentuk, Allah kada berbentuk. Ada berwarna, Allah kada berwarna. Ada bertempat, Allah kada bertempat. Ada berarah, Allah kada berarah. Itu maksudnya. Kada ada sasamaannya dengan yang baharu itu. Wa annahu ta'ala la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un. Nah, koma di situ. Ta'ala fil madi an ayyahwiyahu makanun kama taqaddasa an ayyahudduhu zamanun bal kana qabla ay yukhlaqaz zamanu wal makanu wa huwa al-an ala ma huwa alaihi kana. Nah, itu artinya
Dan wajib kita beriktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada bertempat ia di dalam sesuatu. Kada bertempat ia di dalam sesuatu. Apakah sesuatunya? Aras ke apakah Allah kada bertempat di dalam itu? Dan tiada, tulis di bawah itu tiada supaya lebih mudah dipaham. Dan tiada mengambil tempat di dalamnya. Dan tiada mengambil tempat di dalamnya itu oleh sesuatu, yakni Allah Ta'ala itu. Dan tiada, tulis di bawah tiada ya Allah. Dan tiada mengambil tempat di dalamnya itu oleh sesuatu. Jadi Allah kada bertempat kepada sesuatu. Sesuatu itu kada menempati Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan tiada mengambil tempat di dalamnya Allah oleh sesuatu. Jadi Allah kada bertempat, tempat pun kada berbuat di Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Amun ini kan ini meja ada lacinya di bawah, meja bertempat di dalam masjid. Imbah itu pulang meja ini ditempati pulang oleh apakah duit kah buku kah dalam sini misalnya. Artinya kan kawa meja ini kawa bertempat dan bisa ditempati oleh tas, ditempati oleh buku, bertempat dan ditempati. Allah kada bertempat dan tidak ditempati. Itu. yakni Allah Ta'ala itu tiada masuk di dalam sesuatu. Ya kalau ada masuk ke dalam sesuatu dan sesuatu tiada masuk ke dalamnya Allah, ke dalamnya nyatu kembali kepada Allah. Karena maha suci Allah Ta'ala itu daripada meliputi akan dia oleh tempat. Ada sesuatu tempat apapun yang sanggup mewadahi atau meliputi Allah Ta'ala nih. Karena seluruh wadah, seluruh liputan itu dijadikan oleh Allah. Seperti maha suci ia daripada ditentukan akan dia oleh zaman. Maksud ditentukan itu dibatasi oleh zaman. Ini zaman Majapahit ada masanya, zaman Sriwijaya ada masanya, zaman Orde Lama ada masanya. Ya kalau Orde Baru Reformasi ada zaman yang Jokowi ada masa-masanya terus tuh. Allah tidak dihinggakan. Kayak apa aja Gajah Mada tuh anak hidup ada kau lagi. Kenapa? Ini di masanya hidup. Allah ada kayak itu. Tidak ditentukan akan dia oleh zaman. Tetapi Allah Ta'ala itu adalah ia sedia. Atau sedia itu ada dengan sendirinya. Sedia dahulu daripada bahwa menjadikan ia akan zaman. Maksudnya tak dahulu Allah ada, hanya zaman itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sedia dahulu artinya dahulu ada daripada bahwa menjadikan ia Allah akan zaman. Dan makan itu tempat, lain makan yang bengangal. Zaman itu waktu, masa, dan makan itu tempat. Kenapa aja Allah kadang-kala dihinggakan, diliputi oleh, dibatasi oleh zaman dan tempat dan waktu? Kenapa? Karena zaman, masa, waktu, tempat itu dijadikan oleh Allah. Itu alasannya, dijadikan oleh Allah. Maka yang barang yang dijadikan yang baharun ini kada bisa membatasi Allah Ta'ala. Dan yaitu sekarang ini al-an, sekarang ini mungkin orang ini now ya kalau sekarang ini pun Allah Ta'ala itu atas barang yang ada ya sedia dahulu itu juga. Maksudnya kayak ini, kayak apa zat Allah Ta'ala yang kayak ini, kayak itu juga yang dahulu. Kayak apa yang dahulu, kayak itu juga yang ini. Kada berubah, kada bertambah, kada berkurang, kada bergeser, kada kawa disifat-sifatkan. Karena yang bergeser, berubah, berkurang itu sifat makhluk. Kada kawa dirupa-rupakan itu, berarti kayak apa aja? Ya kada ada yang tahunya kecuali hanya Allah itu sendiri. Gitu. Amun kita kan bisa bertuha ya kalau bisa berubah. Allah Ta'ala kada. Yakni tiada berubah seperti sedia dahulu juga. Kayak apa zat Allah yang Ta'ala yang dahulu, kayak ini juga yang ini sama. Dan maha suci ia daripada tempat. Artinya kada bertempat. Dan maha suci ia daripada dilalui oleh zaman atau waktu. Karena tempat dan zaman atau waktu ini dijadikan oleh Allah. Maka sekarang ini pun, artinya yang sekarang ini tiada ia bertempat dan tiada ia berzaman.
tiada ia bertempat, tiada ia berwaktu. Karena tempat dan zaman, yakni masa atau waktu, keduanya itu baharu. Arti baharu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dijadikan juga. Wa annahu ta'ala ba'inun min khalqihi bi sifatihi. Artinya, wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berlainan ia dengan sifatnya itu daripada segala makhluknya. Jadi Allah berisi, Allah itu zat. Zat Allah kadada sesamaannya, kadakawa dibanding-bandingkan dengan zatnya makhluk. Allah berisi sifat, sifat ini berdiri pada zat. Nah, makhluk pun berisi sifat juga, tapi sifat-sifat Allah ada sama dengan sifat-sifat makhluk. Nah, daripada segala makhluknya yang baharu ini, yakni adalah zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya itu qadim. Maksud qadim azali. Maksud azali ada dengan sendirinya. Lagi azali. Nah, ya kalau lagi baqiyun itu artinya kekal. Bersalahan zat makhluk, amun zat makhluk bang, dan segala sifat-sifatnya, sifat makhluknya ada juga bisi kuat ya kalau, tapi kuat kita ini terbatas. Sudah 70 litoy sudah. Biar yang kayak apa aja mau promosinya, aku ada kawa aja. Nah, ya kalau jadi ujar kai kata kawa aku aja sini. Nah, ya kalau ada kawa kenapa terbatas. Nah, maka yaitu baharu. Jadi sifat makhluk, zat makhluk itu baharu. Lagi didahului oleh Adam. Nah, maksud didahului oleh Adam, didahului oleh kadada. Jadi zatnya makhluk, sifat-sifat makhluk didahului oleh kadada. Maksudnya kita seikungan bertahan ini nah 100 tahun silam adalah zat kita nih kadada. 100 tahun semalam kadada. Itu maksud didahului oleh Adam, tiada narnya. Berarti adanya kita diadakan. Berarti baru diadakan. Ujung orang bahari baharu. Nah, baharu hanyar dijadikan. Lagi fana. Arti fana ini hancur. Nah, kayaknya pulang 100 tahun kemudian adalah kita di sini pulang. Kadada pasti nih tuh. Mun pian seikong saorangannya ada ketakutan juga ya kalau. Saorangan aja cocong-congkong ya mati juga. Hendak mencari baras kadada, mencari acen kadada, saorangan. Nah, jadi ya mati juga. Jadi 100 tahun yang lalu kita kadada, 100 tahun kemudian pun kita kadada. Itu yang disebut didahului oleh tiada dan berakhir kepada tiada. Nah, itu makhluk, seluruh makhluk kayak itu. Nah, Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada, tidak diakhiri oleh tiada. Nah, laisa bidzatihi siwahu, tidak ada. Baca judul lah. Wala fi siwahu dzatuhu. Laisa bidzatihi siwahu wala fi siwahu dzatuhu. Artinya tiada di dalam zat Allah Ta'ala itu sesuatu. Kalau misalnya di zat Allah Ta'ala itu ada sesuatu apa misalnya kadada, kita kan ada sesuatu di pipi, tahilalat. Nah, ya Allah ada sesuatu di kepala, rambut, Allah Ta'ala kadang kayak itu. Nah, yang lain daripadanya. Nah, ada sesuatu di zat Allah selain dari zat Allah itu sendiri. Dan tiada di dalam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu zat Allah. Dan kadada juga di sesuatu benda apapun di situ ada zat Allah, kadada juga. Jadi Allah tidak ditempati oleh sesuatu, sesuatu pun tidak ditempati oleh Allah. Nah itu. Wa annahu ta'ala muqaddasun 'anit taghayyuri wal intiqali. Taghayyuri wal intiqali. Artinya wajib kita etikatkan. Nanti wajib terus nih ya kalau bila kita kadenang kaini beetikat, kadenang kaini beetikat itu murtad sudah. Di luar dari iman. Apa yang kita wajib etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha suci ya daripada berubah-ubah. Nah, dahanu warnanya hijau, dahanu warnanya biru, itu makhluk.
berwarna dan berubah-ubah. Dan maha suci ia daripada berpindah-pindah makhluk juga. Semalam sidin di kapuas berdiam ya. Wah ini di pelangka aja. Nah makhluk. Allah Ta'ala kadang kayak itu. Amun berpindah-pindah ya bisa berubah-ubah suara tuh. Dah nu pindah ke halabio bersuara halabio ya lah. La tahulluhu al-hawadisu. La tahulluhu al-hawadisu. Artinya tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baharu. Nah, kada ditempati oleh makhluk Allah Ta'ala itu. Wala ta'tarihi al-awaridu. Artinya tiada ta'tarihi al-awaridu. Artinya tiada mendatangi, maksud mendatangi tiada menghubungi. Tiada mendatangi, tiada menghubungi akan Allah oleh segala arat atau sifat yang baharu. Artu sifat. Amun kita ini kan asalnya putih. Karena kalawasan berjemur dihubungi oleh hirang. Nah, asalnya hirang karena katutuhaan dihubungi oleh bahuban. Nah, ya kalau sebenarnya didatangi kitanya oleh sifat. Kalau Allah kadang kayak itu. Nah, yang mengubahkan akan dia jadi mustahil dihubungi oleh segala arat yang baharu yang bisa mengubahkan akan zatnya Allah Ta'ala. Bal bahkan la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan 'aniz zawali wa fi sifati kamalihi mustaghniyan 'an ziyadatil istiqmali. Artinya, tetapi senantiasa ia Allah di dalam bersifat dengan segala kebesarannya, maha suci ia daripada hilang. Artinya arti senantiasa itu berkekalan mustahil sidin bisa hilang, dan senantiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi sifat Allah itu kekal, kudrat misalnya. Kada pernah kudrat Allah itu hilang atau berpindah. Apabila kudrat Allah hilang, berarti waktu hilang Allah lemah atau berpindah kepada si A misalnya. Lalu waktu berpindah kepada si A, waktu itu Allah lemah karena kan besi kudrat, maka itu mustahil. Dan senantiasa berkekalan bahwa bersifat Allah Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan. Padahal ia terkaya, maksud terkaya ada bahajat daripada berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaannya. Allah sudah sempurna dari segala sesuatu, kada bahajat kepada sesuatu untuk menyempurnakan sidin. Nah, karena Allah Ta'ala itu ghaniyun mutlak. Nah, ghaniyun mutlak, sugih mutlak ya kita. Itu Allah Ta'ala. Kita sugih ini kan karena berusaha, karena diberi, karena ditolongi. Nah, itu belum mutlak gitu. Masih kadang-kadang dipadahkan sugi, masih bahajat ya kita. Ahli paurutan. Tatapai mun sidin tasilahu. Ya sidin aku mau tasilahu aku baru seorang sidin. Aku ahli pang. Tasilahu pas di belikat pinggang sidin tasilahu nah. Di belakang pas di belakang kayak pemurut. Pas di belakang sini, nah, tasilahu di belikat. Nah aja sudah mau urut, kada kawak urut nah, lalu mencari tukang urut aja juga. Nah itu judulnya tukang urut mencari tukang urut. Nah ya kalau jadi tukang urut pun bahajat juga ujung-ujungnya, walaupun ahli. Tetap kita ini bahajat kepada selain Allah. Kalau Allah Ta'ala ini kada bahajat kepada siapa-siapa karena sidin ghaniyun mutlak. Tiada sekali-kali berkehendak, maksud berkehendak berhajat kepada segala yang baharu. Yang baharu ini makhluk maksudnya. Nah, pada menyempurnakan akan kekayaannya supaya jar Allah Ta'ala bertambah sugih, nyawa harus bayar upeti. Nah, itu kan makhluk ya kalau Allah kada. Nah, seperti firman Allah Ta'ala, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Nah, ini firman Allah Ta'ala. Artinya bermula Allah Ta'ala amat kaya. Nah, jar amat maksudnya kaya aja amat sudah ini nah. Adalah kamu itu yang fakir, yang berkehendak kepadanya. Jadi yang fakir ini makhluk, Allah itu ghani. Wa annahu ta'ala fi dzatihi wa annahu ta'ala fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uquli. Nah,
Itu barisnya lah. Wa annahu ta'ala fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uquli. Mura'iyud dzati. Asalnya mura'iyun, ulama bermudab beridapat dengan dzati. Mura'iyud dzati bil abasari. Ni'matan minhu wa lutfan bil abrari fi daril kharari wa itmaman minhu lin naimi bin nadhari ila wajhihil karimi. Artinya, dan wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala pada zatnya yang mulia itu diketahui keadaannya itu, artinya zat Allah itu diketahui bukan dengan mata kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan panca indera kita, tetapi diketahui Allah dengan dalil akal dan dalil nakal. Ya kalau Allah ada dalilnya, dalil nakli atau dalil nakal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit bumi dan di antara keduanya. Ya kalau itu dalilnya mustahil ada sesuatu mengkadarnya menciptakan. Dari dalil apa? Dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran. Dalil akalnya Bang, kita disuruh berpikir. Mau kita hakun melihat ada limping di hadapan. Limping lah ini kita balik pulang, limpingnya Cinunur nah. Limping di hadapan ada. Dirasai nyaman, dilihati menggiurkan, baunya harum. Kawalah kita memadahkan Cinunur itu ke dada, menimpingnya aja ada. Kan kisahnya Cinunur maulah limping. Julungnya ke kita, kawalah kita memadahkan Cinunur itu ke dada, menimpingnya ada. Itu narannya akli. Arti akli ini rasional kita tuh mengiyakan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Maka Allah itu diketahui adanya dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna tadi dengan dalil akal dan dalil nakal. Dengan dalil rasional dan dengan dalil tertulis dalam Al-Quran. Tetapi maha suci ia daripada masrupan dengan segala yang baharu. Arti masrupan ini model kayak kita tuh bakawan bisa bapapandiran, bisa bagegayaan, bisa bayi injaman, bisa bahasa sapaan. Ya kalau itu masrupan darahnya dengan yang baharu, berhubungan dengan yang baharu. Maka Allah Ta'ala mustahil kayak itu. Kita ini gara-gara batamuan, bapak Tuhan, lalu patuh. Allah dikenal bukan dengan cara seperti itu. Gara-gara apa aja nyawab ma'rifat orang tua, aku sudah batamuan semalam lawan sidin dia. Lain. Tapi mun makhluk Bang, pian tahulah lawan si anu, siapa? Gubernur mana? Gubernur Lampung. Jauh benar lo kok. Ada tahu aja. Aku tahu semalam di mana aja. Ketemu di pasar semalam aja. Wajar. Kenapa? Itu makhluk. Allah ada seperti itu. Atau masrupan itu bekerja atau bermuamalah model kayak makhluk. Kesehariannya itu lalu dikenal Allah Ta'ala karena kesehariannya seperti kayak itu, keadaan kayak itu dengan segala yang baharu dan harus. Arti harus ini jais. Arti jais di sini tasarasidin, boleh terjadi, boleh tidak terjadi, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, tasarasidin. Dan harus, maksud harus jangan mau kada mau lah, tulis di bawah jais. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bisa Allah menggawi, bisa kada tasarasidin. Dan harus zatnya Allah yang mulia itu kaina dilihat oleh segala orang yang mukmin dengan mata kepala di dalam akhirat waktu orang tersebut masuk surga. Jadi boleh saja, mungkin saja terjadi mun Allah bakaina hendak zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu dilihat oleh orang yang mukmin dengan mata kepala ini di dalam akhirat kaina di dalam surga. Hal keadaannya itu kenapa inya melihat si mukmin tadi dengan zat Allah Ta'ala? Nikmat daripadanya, nikmat daripada Allah Ta'ala.
dan anugerah daripada Allah Ta'ala bagi orang yang mukmin, yang abrar, yang masuk di dalam surga Darul Qarar. Nah, jadi boleh aja. Kenapa boleh? Nah, musidin hendak. Maka etikat Ahlussunnah wal Jamaah, kalau seorang mukmin yang masuk surga melihat zat Allah Ta'ala, bukan berarti Allah bertempat di surga. Si mukminnya bertempat di surga. Lalu Allahnya di mana? Bila kaifin, kadakawa kita mengkaifiatakan kayak apa. Cuma nang kayak itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala sudah. Harus usah dipikirkan. Kayak apa tata caranya kina Allah Ta'ala bertajalli, menampayakan zatnya, itu tuh urusan Allah Ta'ala. Nah sekarang apakah seluruh orang yang masuk surga melihat zat Allah Ta'ala? Kada berataan 1000, paling 100 yang melihat. Yang 100 itu kan lain-lain tuh. Ada yang pol melihatnya, ada yang jahanu aja. Nah jadi diantara 1000 penduduk yang masuk surga, 100 yang melihat zat Allah Ta'ala. Diantara 100 pulang bertingkat-tingkat pulang. Nah lalu siapa yang melihat zat Allah Ta'ala di dalam surga? Yang di dunia ini sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Amun di dunia kita belum ma'rifat kepada Allah, maka di surga walaupun masuk ke dalam surga, kita hanya menikmati kenikmatan surga, tapi kada melihat zat Allah Ta'ala. Padahal zat Allah Ta'ala ini puncak kenikmatan di dalam surga. Nah imbah itu pula karena ma'rifat kita di dunia ini kada sama, bertingkat-tingkat, kada sama aja melihatnya kita di surga. Nah itu maksudnya. Dan menyempurnakan oleh Allah Ta'ala bagi hambanya akan nikmatnya dengan melihat kepada zatnya yang maha mulia. Nah jadi kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu adalah melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia itu, yang layak bagi kesempurnaannya, yang suci zatnya itu daripada jisim. Nah artinya kadang-kadang diumpamakan seperti jisim atau bentuk jasad yang berwarna dan maha suci ia daripada mempunyai tempat dan pihak. Nah walaupun kita kena di surga seandainya diberikan jatah oleh Allah melihat zat sidin, bukan berarti sidin itu kayak berwarna, berjisim, berbentuk, berjasad atau nang kayak apa. Nah kayak apa aja kainai ya kalau kita kawai menjelaskan. Napa garang? Karena sudah mutlak ketetapan Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada mengumpamai, maksud tiada mengumpamai itu kada ada sesamaannya akan dia oleh sesuatu. Kada ada sesamaannya akan Allah oleh sesuatu. Kada ada yang mengumpamai akan Allah oleh sesuatu. Dan yaitu Allah yang mendengar dan Allah yang melihat. Nah itu anunya kesempurnaan nikmat seorang hamba tuh melihat zat Allah Ta'ala. Ini penjelasan sambungan yang masalah salbiyah lawan tanziyah semalam. Cuma mau dijadikan satu ya salbiyah aja sudah, masuk aja sudah situ. Tanziyah tuh masuk ke situ sudah, cuma tuh detailnya aja nih tuh. Nah dan bahagian yang ketiga, nah, pertama kan tadi salbiyah, kedua tanziyah, yang ketiga sifat wujudiyah, dan dinamakan juga sifat ma'ani, yaitu 7 sifat. Nah ma'ani ini ya ma'nawiyah, ya ma'ani, atau disebut wujudiyah. Nah pertama hayat. Hayat artinya adalah Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala itu hidup selama-lamanya, tiada menerima sekali-kali akan mati. Nah kada dihubungi oleh kematian, hidup selama-lamanya. Dan kedua kudrat, artinya kuasa. Nah yang kudrat atau kekuasaan Allah Ta'ala itu ta'alluq ia dengan segala mungkin. Nah, arti ta'alluq itu menghubungi dengan segala yang mungkin. Apa itu mungkin? Mungkin itu 2 aja. Mungkin ada, mungkin kada ada. Nah siapa itu? Ya makhluk. Kita ini bisa aja ada, bisa kada ada. Napa yang ada macam-macam, banyak benar, kada kesambatan. Napa yang mungkin kada ada, macam-macam juga. Nah jadi makhluknya mungkin ada, mungkin kada ada. Nah seluruh yang mungkin ada dan mungkin kada ada ini dihubungi oleh
kudratnya Allah Ta'ala. Maksud dihubungi oleh kudratnya Allah Ta'ala dita'alluqi. Maksud dita'alluqi ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada dan tiadanya ditentukan oleh kudrat Allah. Apa yang ada ditentukan oleh kudrat Allah. Kenapa tiada ditentukan oleh kudrat Allah. Itu hakikat ta'alluq naranya, ditentukan. Nah, lalu sambungannya taruskah? Tarus kinah dikit lagi awas ya. Jadi segala mungkin ya nah supaya supaya jangan kada paham. Nah pegang mungkin tadi ya Allah mungkin ada, mungkin kada ada. Dita'alluqi oleh kudrat Allah. Nah kudrat itu sifat bagi zat Allah Ta'ala. Maksud ta'alluq itu apa kadang ya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Artinya dan wajib kita etikatkan. Nah wajib kita beretikat bahwasanya Allah Ta'ala itu yang hidup, yang kuasa, yang gagah, yang perkasa, yang perkuasa. Maksud yang perkuasa ini yang menggagahi ya kita, yang mengarasi. Arti yang mengarasi ini ya kahar. Kenapa Allah bersifat al-kahar? Karena Allah Ta'ala ini walaupun kita ini bakal hendak A bila Allah B itu terjadi. Kita nih hendak sihat bila Allah garing yang terjadi. Itu kahar narnya. Kita nih biasa anak kan kada sama ya, kalau ada anak yang bagus, ada anak yang pinanakal. Kehendak kita bagus barataan. Cuma kehendak kita kada kawa mengarasi kehendak Allah Ta'ala. Kahar narnya itu. Kehendak kita disugih barataan. Biasa anak sugih barataan. Tapi kaitulah yang terjadi. Kada. Kenapa? Karena Allah bersifat kahar. Ada seluruh kehendak makhluknya dihakan oleh Allah Ta'ala. Itu disebut maksud kahar naranya. Nah. Pian tahulah orang yang menjabat jadi napakah? Dia mulai jadi bupati, gubernur, presiden, seluruhnya itu pasti bakal hendak cakanya kawa aku seumur hidup jadi presiden. Cakanya kawa tuh. Cuma kawalah. Kada kawa kenapa? Kaharnya Allah. Nah, entah. Cakanya kawa. Nah, tadi caka hidup adalah caka ya gitu Bang tadi. Cuma kaharnya Allah ini Bang, yang kada kawa di tangkis-tangkis. La ya'tarihi ajizun wala khusurun. Artinya tu ajizun wala khusurun. Artinya yang tiada menerima dan tiada mendatangi akan dia. Maksud akan dia ini akan Allah oleh lemah. Kada dihubungi zat Allah oleh lemah. Artinya kada bisa lemah dan tiada singkat yaitu lalawanan kudrat. Maksud singkat di sini ini bahasa bahari singkat maksudnya tiada dihubungi oleh singkat, maksudnya tiada dihubungi oleh kekurangan. Sifat kekurangan di kita. Jadi singkat itu kekurangan maksudnya. Nah, kalau ulama artikan yang Arabnya inilah itu bahasa Melayu malah la ya'tarihi ajizun wala khusurun. Tidak menghubungi akan Allah itu oleh lemah dan juga tidak menghubungi akan Allah oleh kekurangan. Itu maksudnya. Wala ta'khudhuhu sinatu wala naum wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Artinya dan tiada mengambil akan dia oleh mengantuk. Maksudnya kada mendatangi, kada menerima akan Allah oleh mengantuk. Dan tiada tidur, yakni maha suci Allah Ta'ala itu daripada mengantuk dan maha suci daripada tidur. Namun kita ini kan maklum aja ya kalau mulai pamulan duduk sampai guring aja tak. Jadi maklum aja kenapa kadang lain Allah Ta'ala Bang. Jadi maklum aja. Dan tiada mendatangi, maksud tidak mendatangi, tidak menghubungi akan dia Allah oleh binasa. Dan tiada menghubungi akan Allah oleh mati. Nah itu kita memaham, yaitu lawan dari hayat. Nah jadi mun kita paham pinandu bahwa Allah bersifat hayat, nah itu penjelasannya.
Maka disuruh kita adabnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu adab kita, kita pindah Allah bersifat hayat, disuruh kita bertawakal hanya kepada Allah. Arti bertawakal itu memang ada beberapa tingkatan tawakal. Ya kalau cuma secara sederhana kayak ini kita tuh jangan mengatur Allah taala, itu tawakal namanya. Percaya lawan aturan sidin. Tawakal. Tawakal secara sederhana atau memahaminya. Kalau kita mengatur-atur, sedangkan kita ini sebenarnya kada bersifat hayat. Nah, orang yang memandii orang mati terhadap yang dimandii si mayit lawan si tukang mandii, yang mengatur tuh pamandian kah, mayitnya kah yang mengatur. Pikirkan dulu halus-halus. Amun mayitnya yang mengatur, nyawa no kapal hulu aja, berarti selo aja bisa buka aku pamandiannya ya Allah. Nah, yang mengatur tuh si pamandian, si mayitnya diatur. Kenapa si pamandian yang mengatur? Karena si pamandian bersifat hayat. Kenapa si mayit diatur? Karena kada bersifat hayat. Maka hendaknya si mayit basarah dengan pengaturan si pamandian. Itu disebut tawakal. Percaya aja tuh pengaturan pamandian sebaik-baik pengaturan. Nah, kita nih Bang dipadahkan oleh Al-Qur'an innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ujian guru sekumpul bahari mati lawas. Ada pernah kita nih hidup kita sebagai dalil bagi hidupnya Allah, bukan dalil untuk kita memadahkan bahwa kita hidup. Kada, hidup kita ini menjadi dalil hidupnya Allah. Menjadi dalil aja, petunjuk peta aja kita. Kita melihat si A hidup, oh Allah pang yang hidup. Maksudnya menjadi dalil bahwa Allah itu hidup. Nah, kita sudah dipadahkan oleh Allah, oleh Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maka si mati lawas ini mau kada mau bertawakal Allah Ta'ala yang maha hidup. Jangan mengatur-atur Allah Ta'ala. Nah, adabnya ini nah. Maka seandainya kita mengatur-atur Allah Ta'ala, itu sudah kada beradab Allah Ta'ala. Kenapa kada beradab? Ya tadi deh. Jadi ujar si mayit tadi sebelah sini, sebelah situ aja. Nah, ya. Muar si pemandian tadi catoknya. Nah, kawan gayung. Ada usaha pemandian supir aja gini, supir taksi. Taksi ini supirnya kan narin supir ahli ya, kalau cakap kada ahli kan jadi supir. Penumpang nih pilok pir aja. Terus pir aja. Biar beraja, kanan pir aja. Muarnya punya supir. Nah, ya lah. Untung Allah Ta'ala lain supir. Cakanya Allah Ta'ala tuh supir, sudah kita nih dibuang sini pada bumi manakah? Artinya kita nih beribadah aja lawan Tuhan dengan matur, berdoa nih lawan Allah Ta'ala, ya Allah no. Ya kalau doa kita nih budel kaya unjuk rasa lawan Allah Ta'ala. Oh, ya Allah. Isuklah sugih aja kan. Matur lo kok minta sugih lawan isuk. Matur Tuhan. Ya Allah, ulun garing. Tahwayako aja Tuhan. Isuklah sembuh, ulun bobat nah, habis berapa ratus juta sudah, awas aja kada sembuh ya. Matur Tuhan. Nah, kalimat-kalimat doa bila diucapkan oleh orang yang belum paham tauhid, belum mengerti tasawuf, doa tadi modelnya kayak ibadah padahal dihukumi maksiat. Kenapa aja disebut mudah kayak ibadah? Baudo yang berdoa tadi, kalau menghadap kiblat di atas sajadah, bakopia, bagamis, bakakalung tasbih pulang. Tapi ya Allah Ta'ala maksiat. Kenapa? Nya tadi kada bujur bertawakal, karena tawakal ini hukumnya wajib. Nah, ini sifat hayat nih. Mau tahu bahwa Allah bersifat hayat, disuruh kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan tiada mendatang akan dia oleh binasa, dan tiada mendatang akan dia oleh mati, yaitu lawan sifat hayat. Wa annahu dzul mulki. Nah, wa annahu dzul mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti. Asalnya nang kaya ini nahunya ninta wa annahu dzul mulki wa dzul malakuti wa dzul izzati wa dzul jabaruti. Itu asalnya. Arti dzul itu mempunyai.
Artinya wajib kita beriktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mempunyai alam mulki, yaitu alam ajasam, alam manusia, dan dinamakan alam syahadah. Kenapa disebut alam syahadah? Karena kelihatan bentuknya, rupanya, warnanya. Dan dinamakan juga alam khalqi, yaitu alam makhluk, yaitu yang dapat oleh panca indera yang lima. Nah, yang dapat oleh panca indera yang lima mengetahuinya, seperti aras dan kursi dan langit dan bumi dan segala batu dan kayu dan air dan angin dan api dan jin dan manusia dan segala hayawan, dan sekalian itu baharu. Nah, arti baharu itu hanyar, dijadikan. Baharu yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Nah itu penting digaris bawahi, daripada tiada kepada ada. Nah, berarti asalnya seluruhnya itu ada, dijadikan lalu jadi ada. Dan sekaliannya itu yaitu jadi dalil. Nah, jadi dalil yang menunjukkan ia atas wujudnya Allah dan segala sifat-sifatnya Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah itu jadi dalil. Kenapa aja jadi dalil kudrat iradat Allah? Mun Allah kada berkehendak, kada mulai ya kalau kenapa terjadi? Karena Allah berkehendak. Kenapa ada biar berkehendak mun kada kawa? Berarti adanya ini karena ada kehendak Allah dan Allah kawa. Dan adanya bagus pulang dipandang, berarti pengetahuan Allah Ta'ala. Ya kalau pengaturannya baik pulang, berarti Allah Ta'ala bersifat ilmu. Amun kada bersifat ilmu kacau kan. Nah, imbah itu pulang mun adanya ini karena Allah hendak, karena Allah kawa, karena Allah bersifat ilmu, buktinya teratur. Berarti mun orangnya bersifat ilmu, bersifat kawa, bersifat berkehendak, hidup ada orangnya. Nah, hidup hayat daratnya. Mun orangnya hidup ada naranya, disebut wujud Allah Ta'ala naranya. Maka disebutlah alam semesta yang disambati tadi wujud milik Allah. Dan lagi ia akan mempunyai alam malakut. Wallahu a'lam. Nah, tanda itu alam malakut. Kita baca roti pelatas lah. Ini malam Jumat ini belawas ada masalah juga ya kalau boleh ke rumah kena segini salah sangka kalawasan je ini, maka sudah berjanji kita je malam ini ujar nahan ya kalau Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahib ar-ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah barakallahu ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yatakashahu min rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا الراكه المقدم محمد بن علي بعلبي وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين، وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصحيح الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعتصم، إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارصم، إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنتص وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريج وجبار عنيد وذي وضباق من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مع عسر الهدي وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله.